Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamati bis salati waz zakati was siyam wa ghairiha min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ja'ala al-islam dinan qayyiman wa mihajan qawiman wa aminan wa sa'adatan wa najatan ila akhiriz zaman. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada wus'atan falam yadahi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Muslim. Al hadis au kama qol sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh Allah sangat bangga dan kagum sekali melihat kita bersama. Setelah kemarin sore dan tadi malam kita umat Islam menggemakan kalimat takbir dan tahmid, tahlil untuk membesarkan asma Allah di muka bumi ini. Kita pagi hari ini tinggalkan rumah kita, tinggalkan kegiatan kita untuk hadir. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat Idul Adha, dan insyaallah habis ini kita akan melanjutkan dengan kegiatan pemotongan hewan korban. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Ya, artinya aku telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepadamu. Oleh karena itu laksanakan sholat dan lakukanlah korban. Mudah-mudahan semua ibadah kita yang bisa kita lakukan selama bulan Dzulhijjah ini, lebih-lebih pada pagi hari ini, senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita umat Islam merayakan hari raya Idul Adha, yang artinya hari raya kurban. Kenapa umat Islam yang punya kemampuan untuk berkorban diperintahkan oleh Allah untuk memotong hewan korban pada hari ini? Hari ini juga kita kenal dengan sebutan istilah Idul Hajj atau hari raya haji. Kenapa demikian? Karena umat Islam yang memiliki kemampuan untuk berangkat ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Jutaan umat Islam sekarang ini juga bertalbiyah, bertakbir sebagaimana kita lakukan tadi pagi atau tadi malam. Orang-orang yang haji telah melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, ya Allah, kami datang
ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah ini ya Allah. Kami tinggalkan keluarga kami tinggalkan pekerjaan kami tinggalkan tanah air kami ya Allah. Semata-mata kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Segala puji milik-Mu ya Allah. Segala nikmat hanya datang dari Engkau ya Allah. Semua kerajaan dan kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Kita di tanah air ini bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha suci Allah, maha besar Allah, maha agung Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari raya Idul Adha atau bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu bulan yang istimewa. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah Allah menyatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah ada 4 bulan yang istimewa. Di antaranya ada bulan Dzulhijjah seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Dari mulianya bulan Dzulhijjah ini sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin ash wasyaf'i wal wad hal fi dzalika qasamul lidhid." Yang artinya demi fajar, demi malam yang 10, yang genap maupun yang ganjil. Disitulah terdapat sumpah manusia yang pasti diperhatikan oleh Allah. Doa manusia yang pasti dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazar manusia yang pasti diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Orang-orang terdahulu yang mempunyai kesulitan, yang mempunyai persoalan problem dalam hidupnya, problem ekonomi, problem pribadi, problem rumah tangga, semuanya berdoa kepada Allah dan dikabulkan pada bulan Dzulhijjah seperti pagi hari ini. Kita lihat dalam sejarah bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika beliau bersama istrinya Siti Hawa dalam surga dibiarkan oleh Allah, "Wahai Adam, silahkan kamu bersenang-senang, tapi kamu jangan melanggar, jangan sampai kamu makan buah khaldi." Akhirnya Nabi Adam karena suasana manten baru dengan istrinya lupa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau berdua melanggar makan buah khaldi. Apa yang terjadi? Allah memberikan hukuman kepada beliau berdua. Nabi Adam dikeluarkan dari dalam surga, ditaruh di satu tempat yang bernama negeri sekarang India ini. Kemudian istrinya Siti Hawa ditempatkan oleh Allah di suatu tempat yang bernama Jeddah yang ada di salah satu kota di Arab Saudi. Keduanya berpuluh-puluh tahun saling merindukan, berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kami zalim ya Allah, kepada diri kami sendiri, kepada Engkau ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni dosa kami, niscaya kami akan menjadi orang yang sesat dan orang yang rugi di akhirat nanti. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun beliau berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang saling mencintai, orang yang saling merindukan dipertemukan oleh Allah di satu tempat yang bernama Jabal Rahmah, salah satu tempat yang dekat sekali dengan bagian padang Arafah yang dipakai untuk sentral umat Islam yang haji melaksanakan wukuf di Arafah. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria juga sama secara medis, beliau usia 10 atau 100 tahun, istrinya 90 tahun. Beliau mengharap punya keturunan, tapi sampai usia 100 tahun Allah belum memberikan keturunan. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya beliau berdua dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, punya anak yang bernama Yahya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari keistimewaan hari atau bulan di bulan Dzulhijjah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita umat Islam tentang dua hal.
Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, bukan sunnah, tapi perintah dan wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya? Dalilnya Al-Qur'an surat Al ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya bagi umat Islam yang memiliki kemampuan untuk berangkat ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, wajib hukumnya untuk berhaji. Kalau ada umat Islam mampu untuk membayar ibadah haji, mampu untuk berangkat ibadah haji, tapi tidak berangkat haji karena alasan-alasan argumentasi yang tidak masuk akal, apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menyatakan, "Man wajabat 'alail hajju wa lam yahujja." Barang siapa umat Islam punya kemampuan dan kesempatan untuk beribadah haji tapi tidak melaksanakan ibadah haji, maka kalau mati nantinya orang tersebut mati secara Yahudi, mati secara Nasrani, mati secara Majusi. Na'udzubillahi min dalik. Hadirin kaum muslimin wal zumratal wahinakumullah. Kemarin saudara kita yang ada di tanah suci Makkah telah melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan rukun daripada ibadah haji. Artinya apa? Kalau ada umat Islam beribadah haji tanggal 9 Dzulhijjah tidak datang di padang Arafah, tidak wukuf di padang Arafah jam 12 siang sampai maghrib jam 6 sore, maka hajinya tidak sah, harus diulang tahun yang akan datang. Kaum muslimin wa zumratan rahimakumullah, pada hari ini saudara kita sedang berada di kawasan Mina untuk Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta dan Jumratul Ula. Apa yang bisa kita lihat di situ? Maka pada situ orang haji akan melemparkan, yaitu tempat-tempat pelemparan atau jamarat tersebut 3 kali dengan batu sebanyak 3 kali, 7 kali. Apa yang bisa kita ambil peristiwa daripada pelemparan batu orang beribadah haji? Yaitu pada saat itu baik Siti Hajar, Nabi Ismail dan Nabiullah Ibrahim melempari iblis yang menggoda, ingin menghalang-halangi bagaimana perintah Allah untuk menyuruh Nabiullah Ibrahim memotong putranya yang dicintai Nabi Ismail. Maksudnya apa? Orang yang berhaji diharapkan setelah pulang haji mereka melemparkan sifat-sifat keiblisan, sifat-sifat kesyaitonan. Bagaimana sifat iblis? Sombong. Iblis itu sombong, disuruh bersujud kepada Nabi, tidak mau. Dia menyatakan dirinya lebih baik daripada Adam. Jadi kalau kita sekarang ini sombong, seolah-olah kita paling hebat, kita paling kaya, kita paling tampan, kita paling cantik, kita paling alim, kita paling pandai, meremehkan orang lain, itu berarti bagian daripada sifat-sifat iblis. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzurratun minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya punya sifat sombong walaupun sekecil biji sawi. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan sifat kesombongan kita, mengadu domba orang lain, membenci orang lain, memfitnah orang lain. Tidak senang kalau ada orang rukun, dia senantiasa mencari orang lain supaya dia bermusuhan dengan orang lain. Itu bagian daripada sifat-sifat iblis. Kita buang pada hari raya Idul Adha dan pada hari raya Idul Hajj ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah. Kita yang sampai tahun ini belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu Allah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, untuk menjadi tamu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, untuk menjadi tamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah memanggil kita sebagai jemaah haji maupun sebagai jemaah umrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tahu berapa waiting list sekarang ini, daftar tunggu sekarang. Kalau kita daftar haji sekarang, maka 80 tahun yang akan datang baru kita akan dipanggil untuk hadir melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tapi Allah Maha Kuasa. Kalau Allah sudah memanggil kita, kalau Allah sudah menakdirkan kita bisa berangkat ibadah haji dan umrah, tidak ada alasan, tidak ada kesulitan yang menghalangi kita untuk menjadi jemaah haji maupun jemaah umrah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama. Yang kedua, di bulan yang sangat istimewa ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembelih korban. Di mana dalilnya? Dalilnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada wus'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa umat Islam punya kemampuan dan kesempatan untuk berkorban tapi tidak berkorban, alasannya macam-macam, maka orang tersebut dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul untuk masuk ke masjid Allah, dilarang untuk masuk ke musola, tempat-tempat sholat daripada umat Islam. Kenapa? Orang tersebut termasuk pendusta agama. Dia kaya, dia mampu, tapi dia tidak mau berzakat, dia tidak mau berkorban. Padahal harta yang diberikan merupakan amanah, titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri." Tidak ada amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah pada hari 10 Dzulhijjah seperti sekarang ini daripada memotong hewan-hewan korban. Di mana hewan korban itu besok akan datang di hari kiamat komplit, lengkap dengan tanduknya, dengan kakinya, dengan bulunya, dan bahkan hewan yang kita potong tersebut darahnya sebelum jatuh ke tanah, darahnya sampai terlebih dahulu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil menceritakan, menyampaikan kepada Allah, "Ya Rabb, saya korbannya si fulan, saya korbannya si fulanah, tolong ampuni dosa-dosa si fulan dan si fulanah." Bukan hanya dia ya Rabb, keluarganya, suaminya, istrinya, putra-putrinya juga tolong engkau ampuni dosa-dosanya dan ganti rizkinya dengan yang lebih baik. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza husyiral mu'minuna min kuburihim." Besok di hari kiamat ketika umat Islam bangun dan bangkit dari alam kuburnya, maka mereka dipanggil berkumpul oleh Allah untuk menempati suatu padang yang bernama alam mahsyar. Maka semua orang akan berjalan kaki dalam cuaca yang sangat panas, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, "Ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, jangan biarkan orang yang waktu hidupnya pernah berkorban itu jalan kaki di akhirat sekarang. Berikan kendaraan, karena mereka telah berinvestasi terlebih dahulu, telah membeli kendaraan terlebih dahulu waktu hidupnya dengan cara mereka berkorban." Maka orang yang berkorban, kata Rasulullah, besok dari kiamat kita akan menaiki kendaraan seperti yang kita miliki sekarang itu untuk menuju kepada alam mahsyar. Dan bahkan kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, azimu khotoyakum fa innahu matoyakum yaumal qiyamah." Perbaikilah hewan-hewan korbanmu, karena itu akan menjadikan kendaraanmu besok dari kiamat. Lalu bagaimana kalau kita umat Islam tidak mampu berkorban? Tidak mampu berkorban sapi maupun kambing, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersedekah memotong ayam, di mana ayam tersebut setelah dimasak kita antarkan kepada keluarga, tetangga kita, orang-orang yang tidak mampu, diantarkan kepada panitia di masjid. Maka semuanya itu kata Rasulullah besok dari kiamat akan membantu menolong kita, memberikan kenyamanan dan keamanan dari siksa api neraka, dan timbangannya ada lebih berat dari timbangan Jabal Uhud yang ada di kota Madinah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa diberikan rizki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berhaji dan berumrah di tahun yang akan datang, juga bisa berkorban di tempat kita ini, sehingga kita insyaallah besok dari kiamat menjadi orang yang berbahagia. Dan kesimpulan daripada hari raya Idul Adha ialah kalau Nabi Ibrahim itu kemarin waktu hidupnya adalah rela berkorban ribuan ekor kambing, ratusan ekor sapi, dan ratusan ekor unta, maka berarti kita sekarang ini dituntut untuk menjadi Ibrahim di masa kini. Bagaimana Ibrahim di masa kini? Rela berkorban, mengorbankan sebagian penghasilan kita, mengorbankan sebagian kekayaan kita untuk disumbangkan
disumbangkan seperti pembangunan Masjid Rodatul Falah ini, disumbangkan untuk perluasan Masjid Rodatul Falah ini, siapa lagi kalau bukan kita umat Islam yang akan menjadi donatur, yang akan menjadi penyumbang daripada perluasan Masjid Rodatul Falah ini. Insyaallah Allah berjanji, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dari pengorbanan kita baik harta maupun tenaga dengan surga yang telah disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Adha yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur panjang kepada kita, bisa berjumpa kembali dengan Idul Adha yang akan datang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Inna sanal kalami kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu was-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi dzakarahu dzakirun wa ghafara an dzikrihil ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayuhan nas, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha fi hayatikum, ittaqullaha fi ma'ishatikum, ittaqullaha fi ashiratikum, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafiril khati'ati was sayyi'at. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ihfazna wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin fi baladina hadha khassah wa fi buldanil muslimin 'amah wa ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima dzikrukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu